Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Tika Kartika SPDI, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, dari Angkatan 19 Kelompok 1 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Berikut penjelasannya. Di dalam materi agenda 3 ini, terdapat 3 materi pokok, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, atau yang dikenal dengan WOG. Materi yang pertama yaitu mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Manajemen ASN ini juga mempunyai keterkaitan dengan kedudukan, peran dan fungsi ASN, tugas ASN, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi dari ASN itu sendiri adalah 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, dan 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas sebagai seorang ASN yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ini diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, dalam manajemen ASN terdapat istilah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada klasifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecacatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem merit mempunyai prinsip keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kerja. Selanjutnya mengenai materi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, dan 9. Berkeadilan. Materi selanjutnya yaitu mengenai whole of government atau yang kita kenal sebagai WOG. WOG adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama, atau juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Pelayanan publik dengan pendekatan WOG berupa pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Penerapan dari WOG itu sendiri yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membuat gugus tugas, dan 4. Koalisi tugas. Tantangan dari WOG yaitu 1. Kapasitas SDM dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, 3. Kepemimpinan. Contoh best practice WOG yang ada di Indonesia yaitu yang pertama pembentukan Satgas COVID-19. Pembentukan Satgas COVID-19 merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua ada BPJS Kesehatan. Dengan adanya BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya yaitu personal branding. Sebagai seorang guru, branding yang saya buat adalah ASN yang pintar.
Pintar di sini merupakan kepanjangan dari P. Profesional, I. Integritas dan inovatif, N. Nasionalis, T. Transparan, A. Akuntabel, dan R. Ramah. ASN pintar. P di sini yaitu profesional. Seorang ASN harus profesional dalam bertugas dengan persyaratan yang dituntut oleh profesinya. Yang kedua yaitu I. Integritas dan inovatif. Seorang ASN dituntut untuk selalu bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai dan norma etika organisasi, dan dituntut untuk selalu inovatif dan produktif mengikuti perkembangan zaman. N. Nasionalis. Seorang ASN harus cinta terhadap tanah airnya. T. Transparan. Seorang ASN harus memberikan pelayanan secara transparan dan tidak membeda-bedakan serta netral dan bebas dari KKN. A. Akuntabel. Seorang ASN harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan R adalah ramah. Seorang ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik dengan sikap yang ramah dan hangat ketika bekerja, dan mampu berkolaborasi, koordinasi dalam meningkatkan pelayanan. Oleh sebab itu, saya siap menjadi ASN yang pintar. Sekian pemaparan dari saya terkait sintesa agenda 3 dan personal branding. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.